Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, Mas jurnalis ya, saya nggak boleh jawab mengapa ibu-ibu masuk ya, nggak boleh dari situ fokusnya. Fokusnya adalah bahwa hari ini Aliansi Rakyat Menggugat yang kebanyakan adalah ibu-ibu itu datang ke Kemenkes. Sebenarnya kami bukan datang, tapi kami adalah tamu yang diundang. Tapi lucunya sudah dijanjikan, di dalam tidak mau terima. Waktu kami datang yang pertama kali sudah ada perjanjian bahwa akan ada audiensi, ya diskusi yang baik, mereka akan menjelaskan tentang mandatori vaksin. Oke, tanggal 22 Desember mengambil hari ibu. Lalu kami datanglah 14 hari kerja, yaitu pada tanggal 13 Januari 2022. Dilalah, bukannya diterima dengan baik, justru kami tidak diterima. Polisi terlalu represif ya, sehingga ibu-ibu mengambil inisiatif memanjat pagar. Memanjat pagar itu tidak melanggar hukum sepanjang ya, bahwa ini hak rakyat, gedung-gedung rakyat ya kan. Kami ini minta dijawab pertanyaan-pertanyaan kami ini gitu loh. Tidak mau rusuh Mas, tidak mau rusuh, nggak mau ribut. Kita santun kok, cuma minta penjelasan. Tahu kenapa? Hari ini yang bergerak emak-emak. Emak-emak ini orang yang paling peduli karena mereka lah yang melahirkan generasi. Mereka ingin mendapatkan jawaban, kenapa sih harus dipaksa mandatori vaksin itu? Kami bukan anti vaksin, yang mau vaksin silahkan, tapi jangan paksakan. Apalagi kajian mengenai vaksin itu tidak jelas, ya kan? Sekarang saya tanya, pernah nggak ada penjelasan yang benar? Nggak ada Mas, kita nih hanya dipaksain aja oleh kekuasaan, itu loh. Lanjut. Ibu-ibu duduk di sini, apa keterangan yang diberikan oleh Kemenkes? Sampai hari ini tidak ada penjelasan apapun. Dari pihak kepolisian kami cuma mendengarkan bahwa akan ada 3 orang yang diminta masuk. Nggak cukup Mas ya. Kami ini terdiri dari perwakilan yang banyak ya kan. Kami solider dong. Tuh suaranya nggak boleh 1, 2 orang, 3 orang. Apalagi tidak diperkenankan membawa handphone. Tidak boleh ada jurnalis masuk. Apa maksudnya kayak begitu? Kalau memang jujur pasti tidak akan risih. Kalau memang jujur pasti berani. Apa yang disembunyikan? Kecuali ada udang di balik rempeyek. Ya kan? Kalau tidak boleh membawa handphone dan tidak boleh media masuk, apa yang dikhawatirkan dari ibu? Begini Mas, kita ini bukan sekedar menggugat, bukan sekedar ngamuk-ngamuk marah-marah, enggak Mas ya. Ini edukasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari. Sekarang saya tanya, Mas sebagai jurnalis pasti paling tahu dong berita di beberapa daerah di mana dilakukan pemaksaan vaksin. Dan itu anak-anak SD, anak-anak kita, generasi kita ketakutan setengah mati, dipaksa-paksa sampai nangis, sampai ngamuk-ngamuk. Ada tuh video yang ditendang, maaf kita ngomong anunya guru tuh. Gurunya tertawa-tawa dan segala macam. Dan setelah itu ada banyak bukti. Ternyata 1 kali 24 jam banyak yang divaksin anak-anak SD 6 sampai 11 tahun itu meninggal dunia. Ya kan? Penjelasannya apa? Oh, dia meninggal bukan karena vaksin. Dia meninggal karena komorbidnya itu dan segala macam. Kalau begitu kenapa lu vaksin? Ya, sebelum vaksin teliti dulu ini pantas divaksin atau tidak. Orang paling tahu kondisi dirinya, yaitu ibu yang mengandungnya. Ini jawaban yang kami mau. Kok tidak bisa dijawab? Kenapa? Sulit menjawab. Barangkali itu dosanya karena ada sesuatu yang disembunyikan. Tolong ya Mas ya. Kita ini negara yang katanya paling berpancasila. Tapi hari ini saya melihat Pancasila itu melayang entah kemana, menghilang entah kemana. Tidak ada negara Pancasila orang datang bertamu tidak terima, itu nggak mungkin. Ini gedung rakyat Mas. Polisi juga ngapain sih represif amat? Topi, baju, senjata dia kita yang bayar. Ingat, mereka bukan alat penguasa, dia alat negara. Harusnya cukup ya kawal dengan baik, menjadi negosiator, menjembatani. Kalau perlu pengaruhi yang di dalam, nggak ada yang perlu takuti Bapak Ibu. Mereka hanya mau berdiskusi, kan begitu harusnya. Meminta untuk perwakilan memasuknya 10 orang. 10 orang, oke. Saya kira 10 orang tuh cukup fair gitu ya. Jadi mewakili setiap ininya, sehingga nggak ada rasa-rasa bahwa mereka tidak diajak setelah mereka berjuang bersama-sama begitu. Dokumentasikan gitu ya, Bu? Iya dong, karena harus dilaporkan. Mas, maaf ya Mas, kita bukan pansos Mas ya, bukan, masih banyak kerjaan lain. Saya meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan rumah saya dalam kondisi tidak sehat. Untuk apa? Demi bangsa Mas. Ya, siapa yang mau peduli? Kemana mahasiswa? Tidur bagaikan ular piton. Kenapa? Apakah mereka dikenyangkan oleh rezim ini? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti mereka melempom, tidak ada suaranya. Sehingga terpaksa kami emak-emak yang turun ini.